Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam acara kita kali ini, Renungan Mingguan Hari Minggu Biasa yang ke-29. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang akan kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi pelayan bagi semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi seorang pemimpin berarti menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi orang lain. Seorang pemimpin yang bijaksana pasti selalu memberikan teladan yang baik dan menjadi yang pertama dalam pelayanan. Dan inilah yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada para pengikutnya. Bacaan-bacaan suci hari ini menantang kita ketika kita merefleksikan pribadi Yesus sebagai seorang raja, tetapi sekaligus sebagai hamba yang datang ke dunia untuk melayani dan menyerahkan dirinya bagi umat kesayangannya. Bacaan pertama dari kitab Yesaya berbicara tentang hamba yang menderita. Walaupun hamba itu ditolak dan menderita akibat warta yang disampaikannya, namun penderitaan itu menyelamatkan banyak orang. Pemazmur memberikan kita semangat untuk melihat dengan penuh pengharapan pada Tuhan, khususnya di saat-saat yang sulit di dalam hidup kita. Kita diajak untuk berharap pada bantuan Tuhan yang penuh belas kasih dan mencintai, sebab Dia adalah penolong dan pelindung kita. Bacaan kedua mengingatkan kita bahwa kita dapat berharap untuk menemukan belas kasih dan rahmat Allah pada saat yang sulit, karena Yesus hadir di dalam hidup kita. Dia telah mengambil bagian
dalam kehidupan manusiawi kita. Dan Injil memaparkan kepada kita tentang permintaan kedua bersaudara, Yakobus dan Yohanes, agar di surga nanti mereka diberikan tempat khusus, seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri Yesus. Permintaan kedua bersaudara ini sangat manusiawi. Sebagai manusia, selalu saja ada keinginan atau niat untuk menempati posisi tertentu, entah di lingkungan di mana kita bekerja, entah di kelompok-kelompok tertentu, atau di organisasi-organisasi tertentu. Atau dengan kata lain, manusia selalu mempunyai ambisi untuk mencari kedudukan dan menjadi penguasa bagi orang lain. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pemimpin berarti memiliki kuasa dan wewenang dalam segala hal, memiliki tempat terhormat, menjadi orang yang dihormati, atau menjadi orang yang paling penting dari yang lain. Hal yang sama juga terjadi di antara para murid Yesus. Dalam banyak hal mereka berpikir seperti kita. Selama 3 tahun mereka berada bersama dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya, namun mereka tidak memahami apa yang diajarkan Yesus, terutama tentang hal cinta kasih dan pelayanan. Kadang mereka berpikir dan bertindak tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran dan contoh hidup sang guru tidak mereka resapi dalam hati batin mereka. Dan banyak kali mereka berdiskusi hanya karena mau mencari dan menduduki tempat pertama. Hari ini Yakobus dan Yohanes, dua bersaudara, meminta kepada Yesus agar ia memberikan tempat kepada keduanya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Sementara itu Yesus sendiri berbicara dan mengajarkan mereka tentang pelayanan, belas kasih, cinta, kemurahan hati. Di pihak lain, kedua bersaudara ini berpikir tentang posisi penting mereka di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, kita semua telah berulang kali mendengar pesan dan ajaran Yesus, dan rasanya seperti tidak membawa banyak perubahan di dalam hidup kita. Kita masih terus berpikir dan berharap agar semua orang yang kita layani atau semua orang yang berada bersama kita hendaknya menjalankan apa yang kita kehendaki, menjalankan apa yang diajarkan Yesus itu. Sementara kita sendiri kadang-kadang tidak melaksanakan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Karena itu kita perlu berhenti sejenak untuk merefleksi dan mengevaluasi diri kita masing-masing sebagai imam, sebagai anggota dewan, sebagai katekis, sebagai agen pastoral, dan juga sebagai anggota gereja Allah. Kita perlu bertanya, selama saya berada di troki ini, di lingkungan ini, di gabungan ini, apakah ada perubahan yang terlihat? Apakah ada sesuatu yang baru yang membangun semangat hidup menggereja? Atau kita hanya sibuk mencari kesempatan untuk memenuhi ambisi pribadi kita? Seringkali kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, kepada imam, kepada lingkungan yang membentuk kita, dan tanpa melihat pada diri kita sendiri, tanpa melihat pada egoisme diri kita dan ambisi pribadi kita. Karena kita mengharapkan agar orang lain melaksanakan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita inginkan, sedangkan kita sendiri tidak berpartisipasi di dalamnya. Dan salah satu hal yang menghalangi perkembangan hidup menggereja kita adalah sikap dan mental kita yang menunggu agar dilayani dan bukan melayani. Semua kita ingin menjadi pemimpin, memegang kekuasaan.
Semua ingin mencari kedudukan dan pamor pribadi. Jika kita terus berpikir dan bertindak seperti ini, tanpa kita sadari bahwa kita sendiri sedang melukai gereja yang adalah tubuh mistik Kristus, yang mengajarkan kita untuk mencintai dan melayani sesama kita. Yesus datang untuk melayani dan memberikan dirinya untuk kita semua. Karena itu hari ini Yesus berpesan kepada kita semua, kalian jangan seperti itu. Siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semua. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua. Kepada Yakobus dan Yohanes, Yesus tidak menjanjikan apapun kepada mereka, tapi Dia mengundang mereka untuk minum dari cawan penderitaan dan hidup sesuai dengan ajaran Injil itu sendiri. Soal duduk di sisi kanan dan kiri Yesus, atau soal masuk tidaknya kita ke dalam kerajaan Allah, itu bukanlah hanya semata-mata, itu adalah hanya semata-mata karunia dan rahmat Allah untuk kita. Jika pada akhirnya kita diizinkan untuk masuk dalam kerajaan surga, hendaklah kita sadar bahwa itu karena karunia yang Allah berikan kepada kita, dan bukan karena usaha kita atau bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, jika kekuatan yang terbesar dalam hati kita adalah ambisi pribadi kita untuk mencari kedudukan dan kuasa, maka iman Kristiani kita tidak bermakna dan bernilai di hadapan Allah. Sebagai orang Kristen yang baik, kita diajak untuk menjadi pelayan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini tetap bergema di dalam hati kita dan membuahkan hasil yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu yang berikutnya. Salam sejahtera, damai Tuhan besertamu.